Shalom semua, selamat hari yang diberkati. Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Amin. Saat ini saya kembali ingin berbagi dari kebenaran firman Mazmur pasal 4 ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Apabila aku berseru, jawablah aku. Maka dari ayat 2 juga yang dikatakan, ya Allah yang membenarkan aku, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Di sini logika dari Daud atau logika dari manusia yang masih sadar kalau Tuhan itu baik dan berkuasa. Makanya dikatakan Engkau membenarkan aku dari kesesakan, berarti mengakui Tuhan pasti menolong. Terus ada dari perkataan di ayat yang sama, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Seperti yang kontradiksi kan? Tadi dia sadar Tuhan baik. Kenapa sekarang ada perkataan kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku? Itu seperti pernyataan hati merasa kurang yakin atau kurang percaya. Karena seringkali logika kita lebih kuat, bahkan mengalahkan iman di hati kita. Itu karena iman kita posisikan sama dengan kondisi hati. Jadi saat hati senang, maka iman bangkit. Tapi saat hati galau, tertekan, gak enak, maka galaulah, goncanglah iman kita. Seperti ada di firman, manusia yang mendua hati gak akan dapat apa-apa. Maka sama artinya saat kita lebih menonjolkan logika dibanding iman, atau saat hati dan iman kita galau, ya kita jadi makin gak percaya diri, plus gak dapat apa-apa. Karena password dari kuasa Tuhan bekerja, ya iman, bukan yang setengah-setengah, apalagi iman yang galau. Walaupun kondisi seperti ini sering bisa kita alami. Ketika di masa tertekan, ketika di masa gak enak, perkataan latah dari bibir kita yang berkata, Tuhan, kok kamu gak menjawab? Tuhan, kok begini nasibku? Tuhan, kok gak ada perubahan? Itu kan perkataan kita pada umumnya. Tapi sebenarnya itu adalah respon kalau kita gak benar-benar percaya Tuhan itu ada di samping kita, pasti memberikan yang terbaik dan pasti menolong kita. Jadi benar-benar kita diingatkan, ayo kita kembali lagi ke alur yang benar. Jangan pernah iman kita, keyakinan kita ditentukan oleh perasaan kita, ditentukan oleh kondisi kita saat ini. Tapi biarlah iman kita tetap teguh, tetap percaya Tuhan ada di sisi kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan merancangkan yang terbaik. Lagi enak atau enggak enak, lagi ada masalah atau enggak, ya biarlah berjalan, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan ada di pihak kita. Jangan karena ada masalah, karena ada hal-hal aneh dari dunia yang kita alami, jangan kita menurunkan standar Tuhan di hati kita. Salah banget. Jadi mari kita sama-sama berjuang setiap hari untuk tetap melekat pada Bapa kita yang baik. Maka rohnya di dalam kita yang terus mengingatkan kita, membangkitkan kita ketika banyak tekanan yang boleh kita alami saat-saat ini. Tapi mari sama-sama kita jaga iman dan keyakinan kita di dalam Tuhan. Karena apapun itu, tetap yang paling berharga Bapa dalam hidup kita yang tidak akan terkikis oleh apapun. Sedangkan masalah, tekanan, tantangan, proses ada waktunya terkikis dan hilang. Amin. Tuhan Yesus baik.
Terus ada lagi di pernyataan di ayat yang sama, apabila aku berseru, jawablah aku. Wow, lebih tertekan lagi ya pribadi seperti ini. Seakan-akan menganggap Tuhan tuli. Jawablah aku, berarti apa Tuhan gak dengar atau Tuhan gak mau jawab? Itu kan persepsi manusia jatuhnya. Tuhan gak tuli, yang ada kita dan iman kita yang gak bisa mendengar. Jangan miliki mental iman pengemis, karena kita diciptakan untuk menikmati setiap janji dan kebenarannya. Amin. Karena tanpa pun kita berseru, apapun masalah yang sedang kita hadapi atau apapun yang sedang kita harapkan, Tuhan udah lebih tahu lebih dulu isi hati kita. Jadi mari kita jangan meragukan telinganya Tuhan. Jangankan telinganya, matanya, pandangannya, fokusnya selalu untuk kita. Bagaimana enggak? Kita anak-anak ciptaannya yang serupa segambar dengan Dia. Kita diciptakan karena Dia mau melampiaskan kasihnya. Dia mau menyalurkan kasihnya buat kita. Jadi gak mungkin Dia gak mendengar kita. Tapi seringkali memang kalau dalam tertekan, dalam keadaan galau, dalam keadaan gak enak, seringkali kita lupa kalau Tuhan itu tetap bisa mendengar kita. Seringkali kita merasa kok gak hilang-hilang masalahnya, kok gak lepas-lepas tekanan ini, kok galaunya gak hilang-hilang. Seringkali kita menyalahkan Tuhan dengan mengatakan, apa Tuhan gak dengar ya? Apa kan aku gak banyak doa ya? Gak teriak kenceng-kenceng pakai toa ya di telinga Tuhan, makanya Tuhan gak dengar. Wow, udah beberapa kali dalam hidup ini kita jadikan Tuhan bulan-bulanan. Kalau keinginan kita belum tercapai, yang disalahkan Tuhan. Bukan malah kita harus evaluasi, introspeksi diri seharusnya. Atau kalau memang masalah itu memang harus ada, ya dijalani dengan meminta kekuatan daripada Bapa. Jadi apapun yang kita alami, lebih baik kita melekat, meminta kekuatan yang lebih dan lebih dari Bapa, yang pasti Dia berikan. Jangan malah mempertanyakan, kamu dengar gak Tuhan? Jangan-jangan kamu gak dengar, jangan-jangan sengaja gak mau dengar. Gak mungkin. Kita belum berucap pun Tuhan udah dengar, udah tahu. Jadi dari ayat ini kita benar-benar ditegur, diingatkan lagi, jangan pernah meragukan secuil pun kasih Bapa buat kita. Kasih Bapa itu sempurna, tidak kurang dan tidak lebih. Apapun yang kita lakukan dan kondisi kita, kasihnya tetap stabil buat kita. Kasih kita yang naik turun sesuai kondisi hati. Wow. Dan mari kembali kita nggak punya mental pengemis. Kenapa punya mental pengemis? Tuhan tolonglah ini, Tuhan jawablah ini, Tuhan berikanlah ini, Tuhan bukakanlah ini. Itu mental pengemis. Tapi mari kita beralih ke mental pemenang. Mari kita imani ketika kita mengharapkan sesuatu, Tuhan Engkau pasti menolong, Tuhan Engkau pasti buka jalan, Tuhan Engkau pasti memberikan yang terbaik. Karena perkataan iman itulah yang membuat janjinya itu nyata secara fisik kita alami. Tapi kalau kita hanya mengemis-mengemis, Tuhan pun bingung. Nah, password janji Tuhan itu terjadi bukan mengemis, tapi iman. Udah berkali-kali disebut dalam firman-Nya, udah berkali-kali kita dengar dari khotbah atau dari YouTube, dari media sosial manapun. Tetap password janji Tuhan, password kuasa Tuhan, itu awalnya iman. Jadi mari kita jaga iman kita, seolah menjaga keselamatan dengan takut dan gentar. Memang gak mudah kalau secara praktek, tapi melalui kebenaran ini kita diingatkan lagi. Kalau kita mau mengalami setiap janji Tuhan, menerima kekuatan yang baru setiap hari, masa depan yang baru,
masa depan yang penuh pengharapan, itu bawalah iman yang sungguh-sungguh tulus, tanpa celah. Percaya aja, percaya bodoh-bodoh. Jadi mari kita gak bawa sungut-sungut kita, karena sungut-sungut mempertanyakan, mempermasalahkan, mendikte Tuhan, gak akan ada apa-apa. Tuhan malah makin sedih dan bingung gimana menjawabnya. Karena memang passwordnya, kuasanya ya iman, itu aja. Itu memang udah hukumnya, gak mungkin diubah. Gak mungkin diubah. Firman dalam Alkitab diubah lagi, gak mungkin. Itu sudah hukumnya dan Tuhan udah beritahu berkali-kali. Jadi mari kita benar-benar mau hidup atas iman dan ucapan syukur. Amin. Kemudian di Mazmur 4 ayat 4-5. Ayat 5 dulu ya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jadi Mazmur pasal 4 ayat 5-6 ya. Mungkin ini sudah sering kita dengar tentang jangan lama-lama marah, jangan sebelum matahari terbenam. Tapi di sini dibukakan lagi, tetap diam di saat hati, pikiran sedang marah, dan tetap menjaga sikap, bahkan mulut, untuk tidak mengeluarkan yang pahit. Itu adalah korban. Dan korban yang demikian adalah korban yang benar, spesial di hadapan Bapa. Ada di firman, penghakiman itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi mari kita gak usah menghakimi. Jadi sesakit apapun kita, disakiti, dikecewakan, dirugikan, jangan pernah sedikit pun kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Emang itu gak mudah, tapi itulah korban yang benar yang Tuhan rindukan dari kesesakan atau bahkan kemarahan yang kita alami dan rasakan. Karena ketika korban yang benar itu kita persembahkan di hadapan Bapa, maka saat itulah kualitas dari iman kita semakin terasah, semakin tajam, dan iman kita yang walaupun disertai cucuran air mata, iman itu gak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Seperti ada di firman, air mata kita ditampung di kirbatnya. Wow. Kalau saya lihat di Google arti kirbat itu air mata, bukan hanya sebagai simbol kesedihan dan kedukaan, namun juga sebagai simbol kasih setia Tuhan, di mana Dia selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Wow, luar biasa banget kan? Kirbat itu mungkin selama ini kayak ditampung aja air mata kita. Enggak. Ternyata itu adalah simbol kasihnya, kasih dan kesetiaannya yang selalu sebagai bukti. Dia selalu ada di sisi kita. Di saat tersedih pun Dia setia. Dia selalu mencurahkan kasihnya buat kita. Jadi gak ada alasan kita memilih tenggelam atau dibunuh sama kesedihan atau kedukaan. Karena Tuhan gantikan selalu setiap hari kasih dan setianya yang lebih daripada kesedihan kita. Amin. Betapa dahsyatnya kirbat dari Bapa ya. Terus ada lagi pengertian lain, kirbat itu pundi-pundi terbuat dari kulit. Bukan dari ecek-ecek, bukan dari kertas atau plastik yang gampang sobek atau bocor. Ini dari kulit. Wow. Jadi air mata kita, kesedihan kita, kemarahan, kehancuran,
kerugian atau segala kegalauan dalam hati dan hidup kita, Tuhan lebih dulu kasih kita kesempatan untuk kita curahkan, kita lepaskan di kirbatnya. Kirbat itu diibaratkan pundi-pundi kulit, berarti tidak gampang bocor. Kecuali kalau bentuk pundinya dari kantong plastik, seperti kantong plastik ya gampang bocor. Jadi bisa diibaratkan lebih baik kita curhat ke Tuhan, karena nggak bakal bocor, nggak jadi bumerang yang menyerang kita kembali. Beda kalau kita curhat ke orang lain, atau pada oknum yang nggak bisa dipercaya, itu bisa jadi bumerang, bahkan menyerang, mencibiri kita, membuat kita malu kembali, malu sendiri. Dan masalah tekanan itu nggak selesai juga. Tapi kalau kita curahkan segala yang gak enak di kirbatnya Tuhan, di pundi-pundinya Tuhan, di hatinya Tuhan, maka seperti di firman, Tuhan dekat kepada anak-anaknya yang hatinya sedang hancur. Jadi Tuhan senang banget kalau kita curhat ke Dia, apapun itu. Apalagi kalau dalam kondisi hancur, Dia selalu ada untuk kita. Dia malah jauh lebih pengen banget deket sama kita. Dia gak mau kita hancur karena kesedihan. Wow, makasih Tuhan. Tapi emang bisa saja dalam perjalanannya, ketika kita pun curhat ke Tuhan, sangat bisa tidak langsung ada jawaban atau mujizat, atau gak terjadi apa-apa 1-2 hari kemudian, padahal kita udah sungguh-sungguh curhat, mencurahkan di kirbatnya Tuhan, mengimani semua janji Tuhan. Bisa aja seperti gak terjadi apa-apa. Kenapa? Apa Tuhan tuli? No. Apa Tuhan cuek? Lebih enggak lagi. Di sini dibukakan karena Tuhan ingin supaya hati kita benar-benar pulih dulu. Supaya hati kita benar-benar diperbaharui dulu, roh kita benar-benar dibuat sehat dulu. Karena kalau belum pulih, masih penuh amarah atau ingin balas dendam, tapi meminta Tuhan untuk balaskan dendam kita, itu gak akan dijawab Tuhan. Dan bahkan jadi kesombongan malah. Kalau sekali doa, sekali meminta ke Tuhan, langsung kayak yang menyakiti atau merugikan kita langsung kena batunya. Itu malah jadi kesombongan buat kita. Karena itu Tuhan benar-benar ingin kita benar-benar serahkan apapun yang gak enak, termasuk air mata kita di kirbatnya dulu. Supaya semua racun-racun dari hati, roh, pikiran kita tumpahkan dulu di kirbatnya Tuhan. Malah Tuhan siap loh jadi tempat sampahnya kita, jadi unek-unek ternajisnya kita. Tuhan siap loh mau jadi tempat sampahnya kita. Kurang sayang apalagi Bapa sama kita. Karena itu gampang banget buat Tuhan membuang, menghancurkan semua sampah-sampah itu dari hidup kita. Asal kita mau serahkan ke Bapa. Oke, misal dalam kondisinya bukan kita yang salah, orang lain yang salah. Tapi ketika kita tetap terluka karena kondisi itu, luka itu adalah racun juga yang merusak hati, bahkan kekudusan, kemurnian roh kita. Tuhan ingin pulihkan dulu, sembuhkan dulu. Karena Tuhan sayang ke kita, lebih daripada masalah seburuk apapun yang kita alami. Tuhan lebih sayang ke kita. Tuhan mau memulihkan kita dulu, menyembuhkan kita dulu. Masalah apapun itu 0,01 detik musnah di hadapan Tuhan. Tapi Dia menunggu kita untuk mau dipulihkan. Setelah kita curhat ke Bapa, setelah kita serahkan semua yang gak enak, Dia mau menunggu kita. Dia mau memberi jeda dulu, nanti dulu dijawab pergumulan atau doa, biar pulih dulu hati kita.
Karena kembali Tuhan sangat sayang ke kita lebih dari apapun, apalagi hanya masalah. Lalu setelah sudah benar-benar beres, kita sudah benar-benar tenang, bahkan jadi ada waktu untuk mengevaluasi semuanya. Percaya aja, cepat atau cepat kuasanya pasti bekerja. Percaya aja, Bapa pasti bertindak untuk benar-benar melepaskan kita dari setiap problem masalah yang kita hadapi. Karena janjinya kita lebih dari pemenang. Dia mau kita pulih dulu. Dan kuasa Bapa hanya digerakkan oleh iman yang utuh, rasa percaya kita yang utuh dari hati kita, yang sudah dipulihkan dulu di altar Bapa melalui doa penyembahan kita setiap hari. Bukan harus doa menyembah yang bagaimana, enggak. Dalam kita aktivitas pun yang penting hati kita tetap mau berserah ke Tuhan. Sesedih apapun yang kita alami, kita mau tetap komunikasi ke Tuhan, minta Tuhan pulihkan, sembuhkan hati kita, buang semua racun-racun gak benar, maka pasti sesuatu yang baik terjadi. Amin. Makanya sedikit kesaksian aja. Kalau ada hal-hal gak enak, mungkin gak bisa dihindari dan terjadi. Kalau saya, sekalipun ada rasa gak enak atau ada rasa sakit di hati atau pikiran, tetap jangan biarkan bibir kita mengeluarkan kata-kata yang pahit juga. Tapi langsung gak usah doa yang aneh-aneh. Dalam hati pun langsung tetap perkatakan segala akar pahit, sakit hati, kesedihan, semua bibit-bibit dari si jahat yang bukan berasal dari Tuhan, itu aku hancurkan, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Langsung perkatain lagi, aku sudah dipulihkan, aku sudah melepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Amin. Itu benar-benar aku praktein tiap ada yang gak enak-enak kayak gitu. Walaupun gak secepat kilat langsung hilang yang gak enak-enak tadi, tapi kita udah kasih materai darah Yesus, udah kasih materai nama Yesus dalam luka itu. Kita udah izinkan Tuhan Yesus untuk bantu kita lepas dan gak dihancurkan sama luka itu. Masalah kapan rasa gak enak, luka, atau tekanan itu benar-benar plong, itu biarlah berproses sesuai dengan pertolongan Tuhan. Tapi tetap jangan ibarat semua yang gak enak itu ibarat pisau yang mau menusuk kita. Apakah kita udah tahu pisau itu menusuk kita, terus kita diam aja? Sama dengan rasa sakit itu masuk ke dalam hidup kita, entah kita yang salah atau bukan, tapi rasa sakit itu ada, rasa gak enak itu ada, tekanan itu ada. Kalau kita izinkan masuk terus kita diam aja, malah terbawa sedih dan menggerutu, sama aja pisau yang tertancap di badan kita itu kita izinkan menusuk kita lebih dalam. Kebayang gak pisau kalau nusuk lebih dalam? Habislah darah kita, matilah. Jadi sebelum pisau itu menusuk lebih dalam, sebelum semua yang gak enak, semua yang menyakitkan, semua yang mengganggu kemurnian hati atau pikiran, sebelum itu makin menancap, langsung tembak balik dengan perkataan percaya kalau Tuhan sanggup melepaskan itu semua. Dengan perkataan aku cabut, aku hancurkan segala roh sakit hati, roh kesedihan, roh tertekan. Aku cabut, hancurkan, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Karena itu semua punya kuasanya, kuasa yang merusak kita. Ibarat pisau tadi, kalau kita izinin nancap, ya ada kuasanya lah. Makin rusaklah organ-organ tubuh kita, makin banyaklah kita perdarahan. Masuk UGD, masuk ICU jadinya. Makin rontoklah kita.
Begitu juga dalam segi rohani. Masalah kapan bekas luka akibat tusukan pisau itu benar-benar pulih, itu walaupun butuh proses dan pertolongan Tuhan, tapi yang penting langsung kita jangan izinkan lebih nusuk lagi. Begitu juga masalah atau tekanan atau kesedihan, jangan kita izinkan nusuk lebih dalam dengan memperkatakan iman kita kalau Tuhan pasti melepaskan kita dari itu. Amin. Dan firman Tuhan selalu ya dan amin. Jadi apapun yang kita landaskan atas nama Tuhan Yesus, itu berkuasa. Nggak ada yang bisa ngalahin kuasa Tuhan. Rasa sakit, rasa kebencian, rasa disalahkan, ditekan, dirugikan, semua apa rasa yang gak enak itulah, itu bisa banget dihancurin sama Bapa. Tinggal gimana kita serahin ke Dia. Jadi kita harus benar-benar peka dan hati-hati.